lagi di channel YouTube saya, Ervina Indesari. Seperti video sebelumnya, saya akan membawakan materi tentang bahasa Indonesia lagi. Materi kali ini dibawakan oleh kelompok 6, yaitu sistem rujukan dan daftar pustaka. Langsung saja kita ke materinya. Dalam KBBI, rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Daftar rujukan adalah catatan daftar bahan-bahan dari buku, makalah, majalah, surat kabar atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan dalam tulisan dapat berupa catatan dalam atau in-notes, catatan kaki atau footnote, dan catatan akhir atau endnote. Di dalam daftar rujukan biasanya dicantumkan juga nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Di sini ada 3 bentuk penulisan rujukan, yaitu yang pertama ada body notes atau catatan tubuh, yang kedua ada footnotes atau catatan kaki, dan yang ketiga itu ada endnotes atau catatan akhir. Tata cara penulisan body notes itu yang pertama dapat ditulis di awal, di tengah, atau di akhir teks kutipan. Yang kedua, rujukan ditulis di dalam kurung. Dan yang ketiga, secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang, tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Tata cara penulisan footnotes atau catatan kaki ini dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Catatan kaki mempunyai kelebihan dibanding dengan catatan tubuh. Yang pertama yaitu catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap, sedangkan dalam catatan tubuh yang ditampilkan hanya nama pengarang, tahun terbit buku, serta halaman buku yang dikutip. Yang kedua, selain sebagai menunjukkan referensi, catatan kaki juga dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh. Dan yang ketiga, catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Berdasarkan kelebihan yang dipunyai oleh catatan kaki bisa berisi penunjukan sumber kutipan atau referensi, catatan penjelas, dan penunjukan sumber kutipan sekaligus catatan penjelas. Tata cara penulisan endnotes, yang pertama itu penulisan endnotes sama dengan footnotes, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnotes sama dengan tata cara penulisan footnotes. Yang kedua, perbedaan endnotes dan footnotes itu adalah endnotes diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah, sedangkan footnotes diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat dalam kutipan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Manfaat yang pertama yaitu memenuhi etika penulisan. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima, referensi silang yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Tujuan daftar pustaka yaitu untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang dibuat. Ini adalah penulisan daftar pustaka dari sumber buku.
Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku, kalian juga perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan, yakni sebagai berikut. Perbedaan yang pertama yaitu pastikan nama yang kalian tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Perbedaan kedua yaitu judul. Dahulukan tulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka, dan penutup. Setelah itu lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Yang pertama ada nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Dan yang kedua itu ada tahun penayangan. Penulisan tahun penayangan dari artikel tersebut. Dan yang ketiga itu ada judul artikel daring. Tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. Dan yang keempat itu ada URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Dan yang kelima itu ada waktu akses. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yaitu tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya sebagai referensi. Di sini saya ada 5 perbedaan, yaitu yang pertama letak penulisannya, yang kedua cara penulisannya, yang ketiga ukuran hurufnya, yang keempat nama pengarangnya, dan yang kelima tanda pemisah. Ini adalah contoh perbedaan dari daftar pustaka dan footnote. Saya sudah materi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan maaf jika penjelasan saya kurang mudah dipahami. Jangan lupa nantikan video selanjutnya yang akan datang. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Bye bye. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.